Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, agar tetap semangat menjalani pembelajaran walaupun secara daring. Jadi di masa pandemi ini kita semua harus tetap stay safe and healthy. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan itu penting dan nomor satu. Jangan berkumpul-kumpul dan apabila keluar rumah harus memakai masker. Jadi hari ini tanggal 30 September 2020 kita akan belajar tema 8 pembelajaran 1 tentang sistem tata surya. Mungkin dari anak-anak semua banyak yang belum tahu apa saja sistem tata surya. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkah. Setelah berdoa, kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu anggota tata surya. Jadi susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya ada planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Seperti ini ya, dia mengelilingi matahari. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu planet. Jadi planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mungkin semua banyak yang belum tahu yang mana sih Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Jadi ibu di sini memberikan gambar biar ada gambaran. Nah, yang pertama ini ada Merkurius. Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian yang kedua ada Venus. Yang ketiga Bumi, tempat kita berpijak sekarang. Selanjutnya ada Mars. Lalu yang paling besar Jupiter, Saturnus, yang ciri-cirinya dia memiliki cincin, Uranus, dan Neptunus. Nah, selain itu ada juga yang namanya asteroid. Nah, apa sih tubuh asteroid? Jadi asteroid itu benda langit yang apabila kita lihat dari dekat dia menyerupai bebatuan dan jumlahnya ini sangat banyak dan dia juga memiliki orbitnya sendiri. Jadi ada yang nanya, Bu, orbit itu apa sih? Jadi orbit itu adalah garis edar yang jalur lintasan dari planet. Nih, yang biru-biru itu namanya orbit. Kemudian ciri-ciri dari asteroid itu yang pertama permukaannya berbatu. Kedua, jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh tata surya. Kemudian dia ini benda langit tapi dia tidak aktif. Yang selanjutnya memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet, dan yang terakhir dia tersusun atas debu dan es. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya komet. Nah, komet ini juga bisa disebut bintang berekor. Jadi komet ini benda langit juga. Dia mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Ciri-cirinya
tersusun atas partikel debu dan es yang telah beku, memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elips. Dia juga sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekor. Jadi dia punya ekor. Selanjutnya ada pengelompokan planet. Jadi planet ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, dia dikelompokkan dilihat dari bumi sebagai pembatasnya. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet inferior dan superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Ini ya, nih yang biru-biru mutar itu ini bumi. Dia di dalam orbit bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan superior kebalikannya, itu planet yang orbitnya berada di luar bumi. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi yang muter-muter biru-biru itu bumi. Yang kedua, asteroid sebagai pembatas. Tadi kan bumi sebagai pembatasnya, sekarang yang asteroid. Dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Orbit tadi itu kan garis edar atau jalur lintasan. Dia berada di dalam orbit di dalam peredaran asteroid. Ini asteroid yang seperti batuan-batuan ini. Di dalam ada 3, ada 4, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Contohnya ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lanjut, apabila dia dikategorikan berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet terestrial dan Jovian. Jadi planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Dia ukurannya hampir sama dengan bumi, yaitu ada 4, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lanjut, periode revolusi. Kita akan belajar revolusi dan rotasi. Apa itu revolusi? Revolusi adalah waktu yang diperlukan planet menyitari matahari 1 kali putaran. Jadi waktu yang diperlukannya itu waktu yang diperlukan bumi untuk mengitari matahari 1 tahun atau 365 hari. Jadi akibat dari revolusi bumi ini, yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Di Indonesia sama di Eropa musimnya beda. Di Indonesia tidak ada musim salju, sedangkan di Eropa sana mereka ada musim salju. Kita di sini cuma ada 2 musim. Yang kedua, terlihatnya rasi bintang yang berbeda di tiap bulan. Yang ketiga, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Dan yang keempat, ada gerak semut tahunan matahari. Lanjut, rotasi.
Rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Jadi rotasi bumi itu waktu yang diperlukannya itu untuk berputar pada sumbunya itu selama 1 hari atau 24 jam. Akibat rotasi bumi ini terjadinya pergantian siang dan malam. Jadi daerah yang terkena sinar matahari itu dia siang, karena bumi ini berputar jadi bergantian. Kadang ada daerah yang kena siang, ada daerah yang terkena malam. Jadi sebenarnya matahari itu tidak berpindah-pindah. Mungkin anak-anak ada yang berpikir bahwa matahari berpindah-pindah karena itulah terjadinya siang dan malam. Ternyata tidak. Ternyata bumilah yang berputar. Seperti ini ya. Ini ada matahari. Daerah yang terkena matahari itu siang, kemudian berputar, tidak terkena matahari malam. Yang kedua ada perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga ada gerak semu harian matahari. Yang keempat bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pada kutubnya. Dan yang terakhir perubahan arah angin di khatulistiwa. Ya, mungkin cukup sekian dulu materi dari Ibu hari ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang belum mengerti atau yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak bisa tanyakan melalui kolom komentar via Classroom, karena semua sudah bergabung ya di kelasnya Ibu. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.